Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini Bapak sangat berbahagia bisa berkumpul bertemu kembali dengan Anda sekalian, dan Bapak doakan semoga kita semuanya selalu sehat dan dalam perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas untuk dapat menyiapkan dan memimpin doa. Ista'id doaun qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika sholihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wattiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqi min masyaihim. Allahumma ja'alni minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah membacakan doa bersama-sama, dan doa adalah sesuatu yang spesial di kita sebagai seorang yang beragama Islam. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin memberikan semangat kepada kalian semua. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Terima kasih. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu agar. Oke, terima kasih untuk semua. Pada hari ini kita kembali bertemu di pembelajaran fikih, yaitu tentang sholat berjamaah. Sebelum Bapak menjelaskan, apakah ada yang sudah mengetahui tentang sholat berjamaah ini? Apa saja yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Oke, silakan yang ingin menyampaikan. Maras, Pak. Oke, melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, karena satu menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum. Itu adalah bagian kecil daripada penjelasan tentang sholat berjamaah. Untuk lebih jauh kita akan lihat penjelasannya dalam materi berikut ini. Nah, berikutnya adalah Bapak ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa hari ini kita mempelajari materi sholat berjamaah ini dengan menggunakan metode Project Based Learning atau PJBL. Nanti setiap kelompok akan membahas, membicarakan, berdiskusi dalam kelompoknya tentang sholat berjamaah apa saja jenis
macam-macam sholat berjamaah. Nanti silakan dibicarakan, didiskusikan, dibicarakan di kelompoknya masing-masing. Setelah Bapak menjelaskan tentang sholat berjamaah, yang mana temanya adalah tentang identifikasi sholat berjamaah, macam-macam sholat berjamaah. Nah, mungkin di antara kita pernah melaksanakannya, pernah mengerjakannya, walaupun mungkin kita belum begitu mengetahuinya lebih dalam tentang jenis-jenis atau macam-macam sholat berjamaah. Oke, baik dong? Baik, Nak. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kita mempelajari tentang sholat berjamaah dengan macam-macamnya, yang pertama, siswa itu mengetahui apa pengertian sholat berjamaah. Tadi ada yang menyampaikan bahwa sholat berjamaah itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari seorang imam dan seorang makmum. Kemudian yang kedua, setelah mengetahui apa itu sholat berjamaah, mengetahui macam-macam sholat berjamaah. Saja macam-macam sholat berjamaah itu harus diketahui oleh setiap siswa. Yang ketiga, setelah mempelajari sholat berjamaah dan macam-macamnya, kamu mampu atau siswa mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sholatnya maupun dari hikmah pelaksanaan setiap sholat berjamaah. Jadi kamu kerjakan, kamu laksanakan, tidak hanya sebatas mengetahui, tidak hanya sebatas tahu, tapi kamu melaksanakannya di lingkunganmu, di tempat tinggalmu, di sekolahmu, dan lain sebagainya. Baik dong? Baik, Nak. Baik, sekarang kita masuk kepada materi sholat berjamaah. Ini adalah pengertian sholat berjamaah. Oke, bisa lihat di depan? Pengertian sholat berjamaah itu menurut bahasa adalah berasal dari kata jamaah yang berarti kumpul. Jamaah itu kumpul. Makanya dia ada imam, ada makmum. Sedangkan lanjutannya adalah sekurang-kurangnya yang melaksanakan sholat berjamaah itu dua orang. Kenapa? Karena yang satu jadi makmum, satunya jadi Imam. Pak, boleh tidak kalau kita melaksanakan sholat berjamaah itu, misalkan kita punya orang tua, ada ayah, ada ibu, dan ada kita, maka kita diizinkan, dibolehkan, karena ada 3 orang, satu mungkin ayah kita jadi imam, kita dan ibu kita jadi makmum. Oke, lanjut. Yang kedua adalah menurut istilah sholat yang dikerjakan bersama-sama 2 orang atau lebih, yang satu menjadi imam dan lainnya sebagai makmum dengan cara yang telah ditentukan. Ada cara-caranya. Ya, ada cara-caranya, tidak boleh menggunakan cara kita sendiri. Karena itu diatur dalam agama kita. Apa saja aturannya? Apa saja yang harus kita lakukan? Kita lihat berikutnya. Yang kedua adalah dalil. Agama Islam itu agama yang rasional dan bisa diterima oleh akal dan pikiran manusia. Apalagi terkait dengan sholat berjamaah. Kan sekarang itu kan apa-apa dalilnya mana, apa dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya atau dalil terkait sholat berjamaah ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini ada dalil atau dasar hukum pelaksanaan sholat berjamaah yang pertama. Yang kedua adalah hadis Nabi.
Ini ditekankan, siapa saja yang sholat berjamaah, sholat subuh, kemudian duduk dan mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, maka merupakan perlindungan dan pembebasan dari api neraka. Oke. Ini adalah dua ketentuan atau dalil yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini penting untuk kita ketahui. Jangan sampai nanti ditanya, kamu sholat berjamaah apa dalilnya? Nah, kita tahu, sholat aja. Berikutnya, tadi ada imam, ada makmum. Yang jadi imam itu harus mengikuti syaratnya. Tidak boleh sembarang orang jadi imam. Kalau tahu, cuma jadi imam. Sedangkan dia tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Karena jadi imam itu apa? Yang jadi imam itu adalah seorang pemimpin, apalagi pemimpin sholat. Nah, kalau dia tidak tahu atau dia tidak memenuhi syarat, maka sholatnya akan batal, tidak sah, tidak diterima. Oke, yang pertama apa guys? Mengetahui ajaran Islam. Jadi imam itu harus mengetahui ajaran Islam. Kalau dia nggak tahu, nggak usah disuruh jadi imam. Oke, nggak boleh. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Siapa namanya? Haikal. Mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan, contohnya apa? Hal-hal yang berhubungan dengan sholat. Niat. Contohnya apa? Tentu kita harus bersih dari hadas dan najis, tentu ya. Nah, yang paling penting adalah yang terkait dengan pelaksanaan sholatnya, ya. Oke. Yang pertama, rukun sholat. Rukun sholat itu sangat penting dan wajib diketahui oleh setiap orang yang akan mengerjakan sholat, apalagi imam. Oke. Yang kedua, syaratnya ada syarat sah, syarat wajib, sunnah sholat. Imam harus mengetahui itu sehingga dia tidak menyalahi aturan mainnya atau syarat-syarat dia sebagai imam. Oke. Berikutnya adalah apa? Si Fitri. Yang keempat apa Fitri? Yang keempat adalah hafalan Al-Quran yang paling banyak. Jadi dia punya hafalan yang paling banyak. Jangan sampai dia jadi imam tapi nggak punya hafalan. Yang hafal hanya qul huwallahu ahad saja. Nah, nanti makmumnya bilang, "Loh, kok kayak gitu jadi imam?" Ya enggak? Pertanyakan. Berikutnya Sofia. Apa syarat menjadi imam? Orang yang paling dewasa atau balik. Jangan sampai disuruh makmumnya orang tua semua ya kan, yang imamnya anak-anak, belum balik lagi. Nah, nanti bisa kacau ya. Oke. Berikutnya adalah apa? Berikutnya apa? Memiliki budi pekerti yang mulia. Oke, berikutnya adalah tidak dibenci oleh jamaah. Tidak dibenci oleh jamaah. Ada nggak imam yang dibenci oleh jamaah? Nah, khawatir kalau dibenci jamaah repot. Nggak ada yang mau jadi jamaahnya. Imam sendiri aja di depan. Ketika Allahu Akbar, jamaah kabur. Nggak sukalah sama imam itu. Bla 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 macam-macam. Oke? Jadi usahakan orang yang jadi imam itu adalah orang yang tidak dibenci jamaah, dibenci makmum, apalagi dibenci masyarakat. Nah, repot gitu ya. Berikutnya adalah tidak fasik. Fasik itu adalah orang yang sering melakukan dosa-dosa besar. Dia bilang begini, tapi dikerjakannya juga. Itu namanya fasik. Banyak mengerjakan perbuatan
dosa. Dia seorang imam tapi dia mengerjakan dosa juga, apalagi dosa-dosa besar. Oke. Berikutnya adalah Memiliki suara yang bagus. memiliki suara yang bagus. Jadi seorang imam itu harus memiliki suara yang bagus dibandingkan dengan makmumnya. Jangan sampai dia jadi imam tapi suaranya kurang bagus. Ternyata makmumnya sholatnya bagus, kan kasihan ke imamnya. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi bahan pembicaraan di tengah para jamaahnya. Nah, sehingga itu membuat jamaah ada bertanya-tanya. Ya, kok jadi imam? Suaranya kurang bagus. Oke. Berikutnya adalah syarat menjadi imam diutamakan ya Paling tua. paling tua usianya. Pak, kalau misalkan di tempat saya, Pak imamnya itu sudah tua, suaranya bagus, tapi sering lupa. Hafalannya banyak, tapi sering lupaan. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tetapi kalau ada yang lebih baik daripada itu, dia sering lupa, dia ingatannya bagus, maka itu yang diutamakan jadi imam. Jangan sampai yang lupa. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti dia lama. Lupa ya. Nah, kasihan jamaah nunggu lama. Oke, ini adalah syarat menjadi imam. Jadi tidak sembarangan. Jangan sampai jadi imam itu main tunjuk-tunjuk aja. Kalau dia tidak memenuhi syarat ini, maka dia akan cacat atau kurang dalam kriteria yang telah ditentukan oleh agama. Oke, berikutnya hikmah kita melaksanakan sholat berjamaah. Setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada umatnya pasti ada hikmah di dalamnya. Pasti ada hikmah atau pelajaran terbaik yang dapat kita ambil daripada apa yang kita laksanakan tersebut. Yang pertama hikmahnya apa? Mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pahala pasti banyak. Karena sholat berjamaah itu 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Berikutnya adalah orang yang rajin sholat berjamaah itu dia banyak kenal sama orang-orang lain, pasti itu. Kemudian saling kenal, datang masjid salaman, ya kan, berjamaah bersama, kemudian mereka berdiskusi di masjid, akhirnya kenal. Ada nggak orang yang nggak kenal sama keluarganya? Ada, karena nggak pernah keluar. Ke masjid nggak pernah, gotong royong nggak pernah, ya kan? Jadi siapa yang mau kenal? Nah, ini salah satu sarana supaya kita saling kenal mengenal. Yang ketiga, menumbuhkan sikap terhadap sesama. Nah, kalau kita udah kenal, udah dekat, insya Allah akan muncul sikap peduli itu. Kalau dia sakit, kenapa ya dia ini kok tak datang kalau berjamaah? Ada apa? Oh, dia sakit. Ayo kita ke rumahnya, kita jenguk. Nah, ternyata memang dia lagi sakit, maka datang ke rumahnya. Ya. Oke, yang keempat adalah syiar Islam. Jadi agama kita itu adalah agama syiar. Tidak ada yang disembunyikan. Kalau sholat, inilah mereka lagi sholat berjamaah. Kelihatan. Menampakkan kepada orang-orang bahwa agama kita itu adalah agama yang terbaik, terbuka, yang tidak ada yang disembunyikan. Berikutnya adalah menumbuhkan sikap disiplin. Orang yang ketika dia melaksanakan sholatnya disiplin, sholat berjamaah, maka dia juga akan ikut disiplin dengan sendirinya, otomatis. Contohnya misalkan dari pagi kita bangun subuh, ya kan, sholat, habis sholat kita siap-siap untuk sekolah, ya kan, sarapan, bla bla bla, sampai di sekolah kita tidak terlambat. Apa yang mau kita bawa? Kita ingat, oh besok bawa baju olahraga, besok bawa baju Melayu, kita udah ingat. Tapi kalau kita bangun setengah 7, misalkan, itu udah nggak konsentrasi lagi, pikirannya sudah sampai di sekolah. Nah,
maka itu salah satu cara supaya kita disiplin. Oke. Ini adalah hikmah melaksanakan sholat berjamaah yang harus kita ketahui, dan itu akan kita dapatkan ketika kita konsisten istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan dengan pembagian kelompok dan mengerjakan tugas kelompoknya, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak ingin kalian semua tetap semangat. Semangat pagi. Pagi. Baik, berikutnya adalah Bapak akan memberikan proyek kepada kalian untuk memberikan pendapat kelompoknya, diskusikan di kelompoknya hal-hal yang terkait dengan sholat berjamaah, yaitu mengidentifikasi macam-macam sholat berjamaah. Jadi kalian silakan diskusi dan tuliskan di lembar kerja ini tentang macam-macam sholat berjamaah yang akan kita diskusikan di kelompok kita masing-masing. Baik, Bapak tidak memberikan waktu yang lama kepada kalian semua. Silakan kalian diskusikan terkait dengan macam-macam sholat berjamaah. Jadi silakan diidentifikasi, buatkan tabel tentang macam-macam sholat berjamaah. Oke, jangan lupa tuliskan di situ kelompok berapa dan namanya siapa saja yang ada di kelompok itu. Oke, baik itu. Yang ada yang mau bertanya silakan ditanyakan terkait dengan sholat macam-macam sholat berjamaah. Oke. Assalamualaikum, apa kabar semua? Alhamdulillah ya, akan belajar sholat Oke, silakan ditulis macam-macam sholat berjamaah, mengidentifikasi. Kelompok satu tentang sholat berjamaah yang sir. Kemudian kelompok dua sholat berjamaah yang jahar. Yang kelompok tiga sholat berjamaah yang ada khutbahnya. Silakan didiskusikan dan dibicarakan. Kelompok 4 sholat berjamaah yang sunnah. Dia sholatnya sunnah tapi berjamaah. Kelompok 5 sholat berjamaah yang dilaksanakan hanya di malam hari saja, tidak ada di siang hari spesial. Berikutnya kelompok 6 yang dianjurkan berjamaah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kelompok 7 Sholat berjamaah pada waktu tertentu. pada waktu tertentu khusus dia tidak akan dikerjakan selain daripada waktu itu. Nah, tidak setiap hari, tidak setiap saat, tapi ada waktu-waktu tertentu. Oke. Oke, jika ada yang sudah siap, maka kita akan mendengarkan masing-masing penyampaian dari setiap kelompok. Jadi tidak berlama-lama.
Habis itu sholat gerhana bulan. Nama sholatnya. Nama sholatnya. Kayak orang kosan. Baru yang dia sholat istiqomah. Sholat Idul Fitri. Musim kemarau dan tidak adanya dan musim kemarau berkepanjangan dan tidak ada turun hujan. Baik, apakah sudah ada yang siap kelompoknya? Jangan lupa nanti disampaikan nama kelompoknya siapa saja yang ada di situ. Sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau lagi itu bacanya begitu. Oke, sambil mengerjakan Macam video. Oh iya. Ini adalah Zulhijjah. Zulkifli. mana? Hah? Benar. Kau Zulkifli ya? Ya,
wajib juga. Ya, juga. Ya, gitu. Ya, gitu aja. Ya. Mana? Siap? Ayo. Baik, Bapak cukup rasanya untuk kerja kelompoknya terkait dengan identifikasi salat berjamaah. Kita akan langsung mendengarkan dari kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Perkenalkan diri dan nama anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Zarifah. Saya perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 ada Renji, ada Raka, ada Najwa, dan Zena. Di sini saya akan mengidentifikasi sholat berjamaah yang tidak menggunakan suara atau sir. Yang pertama ada sholat zuhur, itu karena dilakukan di siang hari. Yang kedua ada sholat asar karena dilakukan di sore hari. Dan yang ketiga ada sholat gaib karena dilakukan ketika ada seseorang yang meninggal dunia atau wafat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila itu salah saya, wassalamualaikum. Baik, terima kasih kelompok 1 yang mengidentifikasi macam-macam sholat berjamaah yang sir atau tidak bersuara. Oke, silakan. Sekali lagi terima kasih. Kembali ke tempat duduknya. Berikutnya kita dengarkan hasil diskusi terkait dengan sholat berjamaah dari kelompok 2. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Alhara dari perwakilan dari kelompok 2. Di kelompok 2 yaitu ada Tia, Ilyas, Zakar, dan Zahra. Di sini saya akan mengidentifikasikan sholat berjamaah yang jahar atau yang bersuara. Yang pertama ada sholat subuh. Sholat subuh dilaksanakan pagi hari. Yang kedua ada sholat maghrib. Sholat maghrib dilaksanakan pada malam hari. Dan yang ketiga sholat isya dilaksanakan pada malam hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, terima kasih banyak telah menyampaikan hasil diskusinya. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Rashid. Saya perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3 itu ada Rafasya, Ismaida, Satika, dan Abel. Saya akan mengidentifikasikan sholat berjamaah yang ada korbannya. 1. Sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan di hari Jumat di siang hari. 2. Sholat Idul Fitri dilaksanakan di pagi hari pada tanggal 1 Syawal. 3. Sholat Idul Adha dilaksanakan di pagi hari pada tanggal 9 Dzulhijjah. 4. Sholat Istiqomah dilaksanakan pada saat musim kemarau dan ingin meminta hujan. Baik, itu saja diskusi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan identifikasi
khutbahnya. Berikutnya kelompok 4, silakan maju. Akan menyampaikan sholat berjamaah yang hukumnya sunnah tapi berjamaah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nisa dari kelompok 4 yang beranggota kelompok yaitu Haikal Mizan, Muhammad Abdul Rashid, Muhammad Sakontek Rahman, Najwa Nisa dan Wafalan Najwa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang identifikasi sholat sunnah yang berjamaah. Yang pertama ada sholat tarawih yang dilakukan pada bulan Ramadan. Yang kedua ada sholat Idul Fitri yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga ada sholat Idul Adha yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Dan yang keempat yaitu ada sholat istisqa yang dilaksanakan pada musim kemarau dan ini meminta hujan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4, lanjut kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Aulia, perwakilan dari kelompok 5. Sebelum itu, saya akan membacakan anggota-anggota dari kelompok 5, yaitu saya pribadi Fitri Aulia, yang kedua ada Laila, Arifah, dan Mirza. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengidentifikasikan sholat berjamaah yang dilakukan pada malam hari. 1. Maghrib, 2. Isya, 3. Tarawih, dan yang keempat witir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan kelompok 6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nadia. Saya di sini mewakili anggota kelompok 6. Saya akan memperkenalkan nama-nama anggota saya. Yang pertama Arlen, yang kedua Najwa, yang ketiga Nuraisha Clara. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang mengidentifikasi sholat yang dilakukan berjamaah. Yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh dilakukan pada saat sebelum matahari terbit. Yang kedua adalah sholat zuhur. Sholat zuhur dilaksanakan pada saat siang hari. Yang ketiga sholat asar. Sholat asar dilaksanakan pada saat sore hari. Dan yang keempat adalah sholat maghrib. Sholat maghrib dilaksanakan pada saat matahari terbenam. Yang kelima adalah sholat isya. Sholat isya dilakukan pada saat malam hari. Yang keenam adalah sholat tarawih. Sholat tarawih dilaksanakan pada saat bulan Ramadan. Yang ketujuh adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada saat hari raya Idul Fitri. Dan yang kedelapan adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada saat hari raya Idul Adha. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6 yang telah menyampaikan hasil diskusi mereka. Berikutnya adalah kelompok 7. Silakan.
Silakan kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Waya Putri. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggota India Maharani, Jessica Waya Putri, Zerin Adelia, Edwin Harbiza Bahar, dan Faras Dawiyaman. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang mengidentifikasikan sholat berjamaah pada waktu tertentu. Yang pertama, ada sholat tarawih, dilaksanakan setiap datangnya bulan Ramadan dan dilaksanakan pada malam hari. Yang kedua, ada sholat gerhana bulan dan matahari, dilaksanakan ketika fenomena gerhana matahari dan bulan terjadi. Yang ketiga, ada sholat istiqomah, yang dilaksanakan pada musim kemarau berpanjangan dan tidak ada turunnya hujan. Yang keempat, sholat Idul Adha dan Idul Fitri, dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu sholat Idul Adha, dan pada tanggal 1 Syawal setelah berakhirnya bulan Ramadan. Yang kelima, adanya sholat jenazah, dilaksanakan ketika ada orang yang wafat atau meninggal. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Dan mari kita berikan aplaus bersama untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah tampil menyampaikan hasil diskusi terkait dengan macam-macam sholat berjamaah. Nah, mungkin di antara kita sudah pernah melaksanakannya, namun belum tahu apa saja jenis-jenis dan macam-macamnya. Maka oleh karena itu kita tidak hanya sekedar melaksanakan, tapi juga mengetahui atau tahu apa sholat yang kita kerjakan tersebut. Oke, sekali lagi terima kasih. Dan untuk hari ini itu materi yang kita pelajari, dan mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu kembali dalam materi berikutnya untuk kita pelajari bersama. Nah, untuk sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita aplikasikan, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama tentang ibadah sholat berjamaah. Karena di dalam berjamaah itu ada berkah yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu sering-seringlah, rajin-rajinlah berjamaah. Oke. Kemudian untuk tugas di rumah silakan Ananda lihat semuanya di tempat tinggalnya tentang sholat-sholat yang sudah kita identifikasi tadi, dan tolong diaplikasikan, dikerjakan. Jangan sampai hanya tahu tapi tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan. Oke, sekian untuk hari ini, dan mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi terima kasih Guru Miriam, Guru Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.